Bapak Ibu sekalian yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, anggota GMII, baik tua, anak, pemuda dan remaja, dan semua anggota GMII. Saya senang dapat bertemu lagi pada hari Minggu ini, sekalipun kita tidak bisa bertemu dalam kebaktian. Mari kita berdoa sebelum saya membaca firman Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami dari bulan Maret, pertengahan sampai April, sampai sekarang bulan Mei, kami tidak bisa bertemu. Tapi melalui rekaman ini supaya kami bisa bertemu, karena kami rindu satu dengan yang lain untuk saling memberkati, saling menyapa. Kami mau baca firman-Mu, terutama Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9. Tuhan berkatilah, juga Amsal pasal 29 ayat 15. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya membaca Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9. Silakan Bapak Ibu di rumah masing-masing membuka Alkitab. Judulnya, kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah dan ketetapan dan peraturan yang aku, Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Ayat yang ketiga, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Ayat yang kelima, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ayat 9, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang-tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Bapak Ibu sekalian, inilah pembacaan dari Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9 untuk kita pada minggu ini 17 Mei 2020 dengan judul membentuk generasi yang takut akan Tuhan. Sekali lagi, membentuk generasi yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu dapat juga baca Amsal 29 ayat 15, Mazmur 25 ayat 10 sampai 15. Firman Tuhan ini disampaikan Tuhan melalui Musa kepada orang Israel, supaya orang Israel takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan hanya generasi mereka saja, tapi sampai ke anak cucu. Dan berkali-kali dalam perintah ini istilah harus. Ini yang ada di dalam firman Tuhan ini. Untuk membentuk generasi yang akan datang itu, dalam kekristenan itu ada dasar. Jadi kita bukan mencari dasar-dasar dunia ini, biarpun dunia berkembang sedemikian rupa, tapi dasar kita untuk membentuk generasi yang akan datang itu, itulah Alkitab, firman Tuhan. Saya kadang-kadang berpikir, saya sudah tua, kadang-kadang berpikir seperti ini. Minta maaf Bapak Ibu sekalian, Pak Oktav punya anak-anak.
diberkati oleh Tuhan. Sudah itu teman-teman, sesudah Pak Oktav, anak-anaknya juga diberkati Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam YPPI, anak-anaknya diberkati Tuhan. Kalau saya sebut satu demi satu, tidak cukup waktu. Tapi saya sebut saja misalnya di gereja kita. Bapak Parwoto, anaknya diberkati Tuhan. Pak Jogo Seriono, anaknya diberkati Tuhan. Kami, anak-anak kami diberkati Tuhan. Yang lain-lain kita sebutkan lagi, anak-anak kita diberkati Tuhan. Nah, apa sebabnya? Kalau dilihat dari segi yang lain, kita barangkali ada ketakutan, bagaimana mungkin. Tapi saya bersyukur melihat anak-anak itu diberkati Tuhan. Salah satu ialah apa yang diajarkan oleh firman Tuhan ini. Kami sebagai orang tua mengajar anak-anak itu untuk takut Tuhan dari kecil. Bahkan bukan dari kecil, mulai di dalam kandungan sudah didoakan, lahir didoakan. Udah itu diserahkan kepada Tuhan di gereja. Ada persekutuan di rumah, menghafal ayat-ayat, menyanyi, bawa ke gereja, biarpun tidak mudah tantangannya. Nah, inilah yang dikatakan dalam firman Tuhan yang kita baca dalam Ulangan pasal yang ke-6 ini. Sangat-sangat penting bahwa kita, untuk generasi yang akan datang itu, kita harus mengajar anak-anak kita. Nah, pertanyaannya mengajarnya di mana? Dan mengajarnya itu siapa? Dalam ayat ini, firman Tuhan kepada Musa, dan Musa sampaikan kepada orang tua Israel. Orang-orang tua itu dinasihati supaya mereka mengajar anak-anaknya untuk takut akan Tuhan. Dan istilah yang dikatakan oleh Musa kepada orang tua Israel itu harus. Jadi bukan pilihan, apalagi tidak mengajar, harus mengajar. Mengajar anak-anak untuk takut Tuhan. Kalau kita lihat dalam ayat yang keempat, dengarlah hai orang Israel, terutama itu orang-orang tua maksudnya, dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan Allah itu Allah kita. Tuhan itu esa, Tuhan itu satu. Tapi ayat yang kelima dikatakan begini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi anak-anak mulai dari kecil diajar untuk mengasihi Tuhan. Tetapi ayat selanjutnya dikatakan di sini bukan hanya mengasihi Tuhan. Dalam ayat yang ketujuh, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Mengajar untuk mengasihi Tuhan, tapi yang kedua, mengajar untuk mengasihi sesama. Barangkali pertanyaan kita, mulai kalau mereka sudah dewasa, mulai kalau mereka sudah mengerti, mulai kalau mereka sudah perguruan tinggi, Bapak Ibu sekalian, itu terlambat. Anak-anak didoakan supaya mereka hadir dalam rumah tangga. Pada waktu ibu mengandung, anak-anak didoakan. Setelah lahir didoakan. Sesudah mereka mengerti, bagian demi bagian, dengan pelbagai cara seperti dikatakan di sini, kita mengajar anak-anak untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi dengan segenap hati, mengasihi dengan segenap pikiran, mengasihi dengan segenap kekuatan. Nah, yang kedua, siapa gurunya? Ini juga yang penting kita renungkan bersama-sama. Kadang-kadang orang berpikir, ya guru di gereja, guru sekolah minggu, itu juga iya sih.
penting juga guru sekolah minggu. Kadang-kadang orang berpikir guru itu ialah di sekolah. Iya, penting, itu juga guru di sekolah. Tapi ayat ini ditujukan kepada orang tua. Orang tua itu harus menjadi guru untuk anak-anaknya. Nah, barangkali dalam situasi sekarang ini, 2020, dengan kita tidak boleh keluar, kita tidak boleh keluar rumah, kita berdiam di rumah, tidak boleh beribadah di tempat ibadah umum, tidak boleh jalan-jalan, kita di rumah, anak-anak juga tidak boleh sekolah, mereka di rumah, maka orang tua harus mengajar anak-anaknya tentang apa? Mengajar anak-anaknya tentang agama, tentang firman Tuhan, dan mengajar anak-anaknya tentang sekolah. Dengan demikian, dari dulu, bukan baru sekarang, dari dulu, yang menjadi guru utama bagi anak-anak itu adalah ayah dan ibu. Bapak ibu sekalian semua, menjadi guru untuk anak-anak. Menjadi guru yang terutama itu melalui teladan. Sini berbicara mengasihi Tuhan dan berbicara mengasihi sesama. Bagaimana ibu, bagaimana bapak, bagaimana orang tua menjadi teladan untuk anak-anaknya mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, memuliakan Tuhan, membesarkan Tuhan. Yang kedua, bagaimana mengajarkan anak-anak untuk cinta sesama, mengasihi sesama. Ayah, ibu menjadi contoh supaya anak-anak itu dapat melihat bahwa ayah dan ibunya mengasihi sesama, memperhatikan sesama. Itu yang pertama, ayah dan ibu menjadi guru. Tetapi sesudah itu, bukan hanya menjadi contoh, kalau kita membaca dalam ayat ini, haruslah kita perhatikan supaya apa yang diperintahkan Tuhan itu, kita bacakan Alkitab. Kita tuliskan ayat-ayat kitab suci. Kita adakan gambar, kita tempel di rumah, tempel di luar rumah. Supaya anak-anak mengerti akan Tuhan. Nah, yang ketiga yang ingin saya katakan, tadi kita melihat dalam Amsal ya, 29 ayat 15. Ya, dalam Amsal 29 ayat 15. Ini saya bawa tongkat, Ibu. Bapak, Ibu, ini tongkat yang bagus. Yang istimewa untuk saya pada masa tua ini. Ini juga ada lampunya kalau malam. Ya, Bapak, Ibu kelihatan di rumah. Ya, kelihatan. Ada lampu ini tongkat ini. Dalam Amsal 29 ayat 15 itu dikatakan supaya kita mengajar anak-anak dengan tongkat. Nah, barangkali kita katakan tongkat itu berarti memukul, memecut. Jangan dulu dengan kata itu memecut. Bukan itu yang utama. Dengan tongkat itu berarti ketegasan. Anak itu diajar iya, diajar juga tidak. Apa yang dia bisa lakukan, apa yang dia tidak bisa lakukan. Itu kita mengajar anak-anak kita. Kadang-kadang kita memang harus tegas. Kalau tidak tegas, anak 4-5 tahun udah mulai pekerjaannya terus mengerjakan apa? Kerja HP, menonton, apa semua. Bermain semua. HP perlu, bermain perlu, tetapi harus diatur. Minta maaf ibu-ibu ya. Kadang-kadang juga kita salah. Anak-anak kita kalau nangis sedikit kasih permen. Ini juga harus diatur, kapan dikasih, kapan tidak. Kadang-kadang kita kasih es krim, terus kasih es krim. Ini juga harus diatur, kapan dikasih, kapan tidak. Itulah yang dimaksudkan di situ, pakai tongkat. Bapak dan ibu harus ada ketegasan kepada anak-anak, mulai anak-anak itu masih kecil. Ini boleh dilakukan dan ini tidak boleh dilakukan. Nah, ini yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Sudah itu yang paling penting di sini Bapak Ibu, kalau kita melihat di sini, anak-anak kita itu diajar untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa,
mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Saya sudah memikirkan ada contoh dalam gereja kami, dalam gereja kita. Saya mewawancarai anak-anak, mungkin SMP, ada 2 bersaudara. Jadi satu keluarga punya 2 anak. Mereka SMP. Dan saya tanya tentang bagaimana mereka memberi persembahan. Dan mereka masing-masing katakan, kalau kami pada hari Jumat itu minta uang baru dari ibu, dari bapak. Dan uang itu harus di dalam amplop yang baru. Nah, bagi saya ini tertarik kan, karena kebiasaan. Bukan bapak ibu ya, bukan bapak ibu, bukan juga dalam GMBI. Tapi kadang-kadang kebiasaan. Kita memberikan persembahan, kapan persembahan langsung kita raba-raba di sini. Kalau ada ya kita berikan. Nah, anak ini bukan, hari Jumat dia sudah siapkan. Uangnya harus baru dan uangnya ditaruh dalam amplop. Dan nanti dimasukkan di kebaktian. Tapi saya tertarik ini. Saya memang mengadakan penelitian pada saat itu. Saya tanya orang tuanya, tanya ibunya. Bu, kapan ibu mulai mengajar anak ini untuk memberi persembahan? Dengan uang baru dan masukkan dalam amplop. Dan ibunya spontan menjawab. Dulu ibu saya. Jadi ibunya anak-anak itu, ya. Anak-anak itu punya ibu, dan ibunya lagi berarti nenek dan kakeknya mengajar ibunya untuk memberi dengan uang baru dalam amplop. Saudara lihat sekarang itu diteladani, diteruskan oleh anak-anak itu. Barangkali kita secara tidak sadar dalam rumah, kita bekerja sama dengan anak-anak. Apakah kita masak, apakah kita belajar, apakah kita menggambar, apakah kita main komputer, apa kita belajar apa kita berolahraga bersama. Tapi itu untuk anak-anak itu penting sekali. Itu akan membekas dalam hati mereka, dalam hidup mereka, apa yang diajarkan. Kalau satu saat orang tua memperhatikan orang lain, memberi untuk orang lain, anak itu perhatikan. Dan dia belajar untuk itu. Kalau satu saat orang tua dalam kesedihan, tapi dia minta kepada Tuhan untuk memberi pertolongan, anak itu juga akan tahu. Dan dia belajar untuk itu. Lebih dari itu, yang terakhir yang ingin saya katakan, kalau anak-anak kita mengasihi Tuhan, Bapak Ibu, generasi yang akan datang. Kita umurnya terbatas, saya sudah tua, ibu sudah tua, Pak Otnil sudah tua, di anggota gereja kita beberapa sudah tua. Masa hidup kita terbatas. Tapi yang tidak terbatas itu ialah pengajaran kita akan diteruskan oleh anak-anak kita. Mereka akan melanjutkan iman itu. Bukan untuk diberkati, tapi orang yang takut Tuhan, seperti dikatakan dalam ayat ini, diberkati. Saya hafal, mungkin salah-salah ucap, tapi prinsipnya hafal, Mazmur 112 ayat 1-3. Dan saya mendoakan banyak orang, dari dulu sampai sekarang. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya perkasa di bumi, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, dan kebajikan akan mengikuti mereka untuk selama-lamanya. Waktu kita pendek, ayat itu saya dapat melalui membaca buku, melalui satu penelitian yang luas. Meneliti orang yang takut Tuhan dan meneliti orang yang tidak takut Tuhan. Dan orang yang takut Tuhan, generasi berikutnya, anak-anaknya diberkati Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita masih dalam kesusahan ini, tapi biarlah kita di rumah masing-masing utamakan terutama untuk kita berdoa dengan anak-anak, menyanyi dengan anak-anak, belajar dengan anak-anak, juga mengajarkan kepada anak-anak apa sebabnya
kita terjadi pada masa kini. Sadarilah kita semua sebagai orang tua, kita sedang membentuk generasi yang akan datang. Generasi yang takut akan Tuhan. Tapi kalau kita tidak peduli Tuhan, konflik dalam rumah tangga, kekhawatiran dalam rumah tangga, ada masalah dalam rumah tangga, cekcok dalam rumah tangga, itu kita tidak menyiapkan anak kita untuk generasi yang akan datang. Saya berdoa supaya Bapak Ibu sekalian, terutama dalam Jumat GMBI, anak cucunya takut Tuhan, mengasihi Tuhan, dan anak cucunya diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Terima kasih banyak. Saya dan Ibu mengucapkan selamat hari Minggu. Sekarang tanggal 17 Mei 2020. Kita berdoa baik untuk kesehatan kita, orang-orang tua dalam gereja kita, juga orang-orang muda, anak-anak, dan supaya penderitaan kita ini, situasi kita ini cepat berakhir. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan dalam Ulangan 6 ayat 1-9. Supaya kami membentuk generasi yang takut akan Tuhan. Melalui apa? Itulah melalui firman Tuhan. Supaya mereka cinta Tuhan dan cinta sesama. Supaya mereka mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Buatlah kami, baik itu dalam bercakap-cakap, mengajar, bekerja, hidup sehari-hari di rumah kami. Kami bekerja untuk memuliakan Tuhan. Supaya anak-anak kami melihat teladan. Dan mereka juga pada akhirnya cinta Tuhan Yesus dan cinta sesama. Berkati semua GMBI. Kami tidak bisa bertemu, sudah hampir 2 bulan ini. Tidak bisa bertemu di kebaktian. Tapi berkatilah mereka satu demi satu. Orang-orang tua Tuhan berkati. Cukupkan makanan. Beri kesehatan yang baik. Keluarga lepas keluarga Tuhan berkati. Anak-anak muda Tuhan berkati. Yang sedang dalam sekolah sekarang menghadapi ulangan sekolah. Supaya Tuhan akan tolong. Baik itu di SD, di SMP, di SMA, atau juga perguruan tinggi. Berkatilah gereja kami, Gereja Misi Injili Indonesia. Berkati YPPI, berkati juga gereja-gereja di Indonesia. Bahkan kami berdoa dalam nama Yesus. Pemerintah kami punya hikmat, punya cara untuk menghentikan sakit penyakit, sakit corona yang sekarang sedang menggemparkan dunia. Pelihara kami semua, beri kami sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, beri kami sehat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua katakan amin. Semua katakan amin. Semua katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Sampai bertemu minggu yang akan datang.